Luar biasa. Ada bunganya, Mbak. Lalu ini bapaknya. Lihat. Terus ada, ya betul, Sekoji. Pak Sekoji. Terus satu lagi. Bukan. Kemarin dong. Iya luar biasa. Nanti sebentar lagi gerak kanan kirinya barengan gitu, ya kan? Tiap pagi yang nonton siapa yo? Siap. Jadi baguskan saya. Yes. Terima kasih. Saya boleh panggil depan Bang Igor Sekoji. Nanti kita jelasin lah, biar Bang Igor jelasin. Masa di MS kita minta waktu buat ngobrol. Bapak menyerahkan power kepada kami semua. Bapak mengangkat derajat kami melebihi sistem pilkada partai yang bertahun-tahun menurut saya mengecewakan para pemilih. Janji-janji yang ada semasa kampanye banyak yang tidak diwujudkan dan hampir tidak ada progres yang berarti di Jakarta selama ini. Saya ulang lagi. Power is strength. Strength is for service. Kekuatan besar rakyat yang telah dikumpulkan seakan jadi berkurang nilainya setelah Bapak berpindah jalur ikut ke partai nantinya. Ada orang-orang yang semangat dan bersusah payah mengumpulkan KTP mereka supaya Bapak maju perseorangan atau independen. Tujuan teman Ahok jelas menurut saya, 1 juta KTP. Hari ini semua lelah keringat teman-teman sudah terbayarkan, walau perjalanan masih panjang. Tapi kita semua yang memberikan KTP membuktikan kepada Jakarta, Indonesia, dan dunia kalau kami peduli dengan politik. Kami haus untuk aktif ambil bagian mengubah dan membangun bangsa ini. Kalau Bapak Ahok ikut jalur partai, saya yakin Pak Ahok akan tetap konsisten berintegritas tinggi untuk membangun Jakarta. Saya yakin dengan karakter Bapak, saya yakin dengan amanat Bapak melayani, mengabdi, memimpin, dan bukan berkuasa. Tapi saya tidak akan bisa mendukung Bapak secara aktif. Suara saya untuk Bapak, tapi saya tidak bisa menyuarakan lagi secara lantang dukungan saya karena niat saya mengumpulkan KTP saya adalah agar Bapak maju secara independen. Waktu saya tahu Bapak maju lepas dari campur tangan partai, saya semangat setengah mati. Waktu saya dengar ada desas-desus Bapak mau maju lewat partai, saya sedih. Karena begitu partai masuk, suara saya langsung seakan tak berarti. Sesulit apapun Bapak berjuang di jalur independen, saya yakin banyak yang mau turun tangan mendukung Bapak. Kalau ada hal-hal yang mengancam perjuangan dari pihak-pihak yang ingin menyulitkan Bapak maju, saya akan suarakan fakta yang ada supaya masyarakat bisa tahu. Saya suarakan lewat lagu, karya video, share link, dan apapun yang bisa saya lakukan. Saya katakan ini terlepas dari teman Ahok. Saya mendukung Bapak juga dari semangat saya sendiri. Bapak tidak perlu transaksional dengan kami seperti dengan partai. Saya cuma minta Bapak terus berjuang melakukan mengubah Jakarta seperti yang sudah Bapak lakukan selama ini. Tetapi kembali lagi, semua di tangan Bapak Ahok. Semua terserah Bapak. Saya yakin jalur apapun yang Bapak pilih, sebagian besar yang sudah menyerahkan KTP akan tetap mendukung dan memilih Bapak, ya kan? Karena kinerja Bapak, karena breakthrough Bapak, karena hati Bapak Ahok yang passionate membuat perubahan. Saya berdoa Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong Bapak, membukakan hati Bapak untuk memilih yang terbaik. Saya juga berdoa setelah ini, baik teman Ahok dan semua orang yang ada di sini dan yang mengumpulkan KTP tidak berhenti di sini, ambil bagian mengubah Jakarta. People are the real power, and power is strength, and strength is for service. Tuhan memberkati Bapak Ahok, Jakarta, teman Ahok, dan kita semua. Saya ingat dia tuh kayak bapak saya sendiri. Karena gak enak ngomongnya, jujur aja. Tapi yang saya lihat gak enak itu. Kadang-kadang itu yang kita perlukan untuk menjadi keluarga. Nah, menurut saya, waktu saya lihat Pak Ahok mau maju, saya senang sebetulnya. Saya udah lihat poster-poster teman Ahok ada. Itu waktu masih form yang pertama. Tapi saya belum sempat daftar, karena saya belum tahu ini arahnya kemana. Jujur waktu itu saya mikir, teman Ahok ini siapa?
dalam hati saya deg-degan, jangan-jangan siapa gitu, saya nggak tahu. Begitu saya dengar lagi kabar selanjutnya bahwa teman Ahok mendukung Pak Ahok secara independen dan ada forum kedua, langsung saya bilang saya mau kasih KTP saya dan apapun yang saya bisa bikin supaya cerita soal Pak Ahok ini bisa keluar, saya pengen sampaikan. Jadi saya bikin lagu. Akhirnya saya bikin lagu dan lagu itu judulnya Kenapa Ahok. Kenapa Ahok? Nah, liriknya kayak begini. Kenapa gue dukung Ahok? Gak ada uangnya, repot-repot rekaman, gak ada upahnya. Inisiatif, bukan titipan Basuki. Mau dikasih uang pun gue gak sudi. Ini soal Jakarta, ibu kota tercinta, pelan-pelan diperbaiki agar indah. Kurang-kurang seperti itu. Luar biasa. Pak Najwa Shihab untuk memberikan kritik pada Pak Ahok dengan gaya saya sebagai konductor. Padahal sebenarnya saya nggak ada kritik, justru saya senang dengan ketegasan dia gitu. Tetapi akhirnya saya itu karena itu ya hiburan lah. Tapi ada satu yang diminta Pak Saiful tadi. Waktu itu saya minta saya menegaskan bahwa di Indonesia ini cari orang cerdas banyak, orang pinter banyak, orang berani banyak, orang tegas banyak, orang jujur banyak juga, banyak. Aku jujur. Tapi nyari satu orang yang punya semuanya itu siapa? Oh, itu kata-katanya. Pak Jokowi yang waktu tahun 2012. Saya cuma lihat Pak Jokowi yang awalnya juga saya nggak kenal. Saya melihat, mengamati di media sosial. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, terus kan itu mulai saya melihat Pak Ahok lebih seksama gitu. Dan terus terang saya bukan politisi, bukan melihat yang dari data, dari statistik dan sebagainya. Cuma makin saya curiosity saya meningkat, terus saya lihat di Google di mana segala macam, terus katanya ininya, terus kemudian saya ingin ketemu beliau. Begitu saya ketemu beliau di Balai Kota, saya jatuh cinta pada paling pertama. Saya percaya hidup Ahok dong, masa hidup Ahok? Hidup Ahok. Nah, jadi saya terbiasa untuk menilai orang bukan dari ijazah, pangkat, gelar, apa segala. Saya terbiasa melihat dari pandangan pertama gitu. Gak tau, udah. Sama persis, nanti saya cerita. Jadi nggak tahu, saya nggak konsen nih. Jadi saya pertama lihat dia itu kan di media yang katanya kasar, pokoknya bentak-bentak begini-begini. Tapi temperamen yang tinggi itu tidak tampak sama sekali pada saat kita ketemu, bukan karena dia hormat saya, enggak sama sekali. Artinya saya waktu itu langsung simpulkan bahwa dia bisa sekasar itu, sekeras itu, seberani itu pada waktunya. Ya. Saya kira manusia diberikan kapasitas yang lebar ya, dari menjadi lembut sama sekali pada waktunya, kemudian tegas dan keras pada waktunya. Nah, beliau orang yang sangat-sangat saya lihat memakai semua kapasitas itu gitu. Saya melihat kelembutan dia pada saat suatu konser pada Twilight Orchestra di mana beliau datang dan beliau akan memberikan karangan bunga. Kami sudah berdiri, akhirnya bermenit-menit nganggur gitu. Penonton semua hening karena menunggu beliau dari sisi penonton mau masuk ke panggung. Kenapa ini saya dianggurin sama Pak Ahok gitu ya? Ternyata apa? Di balik situ beliau nggak tega, ada orang-orang minta foto sama dia yang ibu gendong anaknya, Pak, saya ngefans banget, saya ingin foto sama bapak, tapi anak saya gimana? Oh iya, akhirnya bayangkan dia bela-belain, dia perlukan itu. Dan banyak kejadian lain yang saya lihat, beliau humanis sekali. Beliau sangat gampang tersentuh dengan orang yang nasibnya kurang beruntung, ibu-ibu.
Kalau kita lihat sekarang rusun yang dia bangun, kemudian bukan menggusur kayak zaman dulu. Zaman dulu gusur tuh ya udah dengan kekerasan, nggak mau tahu nasib lo gimana ya. Sekarang dia gusur, dia sebelum gusur udah cari solusinya. Dia bikin solusi itu. Kalau orang nggak humanis nggak mungkin. Dia humanis sekali. Siap. Pas ini boleh? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lagi. Baiklah. Ini belum nyampe 20, sekarang jumlahnya tinggal 17 ya. Ibu mohon maaf ya Bu, silakan kembali Bu. Mohon maaf ya Bu, silakan. Ahok. Ahok. Seri. Terima kasih ya. Teman-teman buat Perindo. Terima kasih. Siap-siap. Merapat lagi Pak, merapat lagi. Barisan makin sempit, barisan makin sempit. Siap-siap dari sebelah sana lagi. Yang ganjil. Oke. Mungkin karena puasa kita kurang minum air kurang. Baik. Kita mulai dari sebelah sini Bu. Yang genap Ahok. Cepat sekali seleksi kali ini, cepat sekali ya. Oke, 12. Sekarang setiap Ini RT RW berapa aja? beneran lo ini. Tangan tiap aja berdirinya. Wah Bu, luar biasa Bu, nyampe jam 5. Salah, kita ganti. Setiap hitungan ketiga bilang KTP. Oke? Tes ya, tes. 1. Oke, sekarang supaya kita lebih kenal sembilan Siapa yang punya? Ahok siapa yang punya? Pak Ahok siapa yang punya? Yang punya. Mau kita habiskan atau kita tunda? Kita habiskan. Siap. Mulai. Sama seperti tadi. Selamat datang Pak Ahok. Menyebutkan ya. Begitu hitungan kita selamat datang Pak Ahok. Siap yang keras. 1 juta. Bapak Ibu silakan turun di bawah, kita kasih waktu Bapak buat speech. Silakan turun di bawah dulu, kita nanti. Kalau duduk di bawah nggak apa-apa, duduk di bawah. Boleh duduk di bawah silakan. Boleh berikan jalan untuk Bapak. Permisi ya Mbak. Boleh berikan jalan untuk Bapak. Saya mohon izin. Mau mundur boleh ya Mas? Boleh saja mundur. Ibu turun dulu. Semuanya. Tolong kerjasamanya ya. Teman-teman semua, tolong kerjasamanya untuk tetap bisa kondusif. Suruh mundur dikit. Kita nggak mulai, kita nanti nggak mulai. Kita nggak akan mulai nih kalau misalnya Bentar. Ya, saya akan membacakan pernyataan sikap dari teman Ahok. Cerita teman Ahok, satu tujuan. Menyambut 1 juta KTP yang hari ini berhasil dikumpulkan dan untuk menjawab beberapa hal yang selama ini menjadi polemik. Karena informasi yang simpang siur, teman Ahok menyampaikan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Nomor pertama, teman Ahok tidak akan pernah meninggalkan Ahok. Tidak ada teman Ahok tanpa Ahok.
Teman Ahok bergerak atas nama gerakan sosial, bukan gerakan politik. Berjuang atas dasar kepercayaan kepada pemimpin, bukan atas kepentingan. Ahok adalah sosok yang mempersatukan kami dalam satu tujuan, yang tujuan itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Kedua, tujuan teman Ahok adalah menjadikan Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai 2012 tanpa hutang politik. Kata hutang politik perlu kami tegaskan supaya Bapak Ahok mampu menjadi gubernur yang mandiri dan tidak tersandra oleh kepentingan politik. Ahok sendiri. Ahok hanya kepada rakyat yang memilihnya secara langsung, bukan yang menyediakan tiket atau yang mengusungnya. 3. KTP yang dikumpulkan oleh teman Ahok bukanlah milik teman Ahok. KTP-nya adalah milik warga Jakarta. Dan hanya dapat digunakan sebagai kendaraan politik jika ditandatangani oleh Pak Ahok itu sendiri. Teman Ahok hanyalah pihak yang mengumpulkan dan memfasilitasi, tidak mempunyai kepentingan di dalamnya selain tujuan kami yang disebutkan tadi. Nomor 4, teman Ahok siap bekerja sama dengan seluruh pihak dengan satu syarat, yaitu memiliki Tuhan yang sama, tujuan yang sama, partai-partai politik selama semuanya mendukung Ahok tanpa syarat dan hutang politik. Teman Ahok bukan relawan anti partai politik. Gerakan seperti teman Ahok justru untuk memperlihatkan aspirasi warga kepada parpol. Dan kami bersyukur hari ini sudah ada beberapa parpol yang menjawab aspirasi tersebut. Jalur yang akan dipilih yang sebelumnya juga berdasarkan kepada Pak Ahok akan mengajak teman Ahok berkomunikasi. Kami mengucapkan terima kasih, tapi tidak hanya dengan Pak Ahok, kami juga siap menjalin komunikasi dengan parpol yang sudah mendeklarasi diri untuk mendukung Pak Ahok untuk mencari jalan yang terbaik. Teman Ahok adalah relawan berbasis masyarakat, bukan politisi, dan tidak berpengalaman dalam intrik politik. Dengan verifikasi yang dipersulit, jalur parpol bisa diibaratkan sebagai jalan tol. Tapi kami berharap parpol tidak hanya deklarasi dengan ucapan saja. Kami menunggu langkah nyata dari partai politik. Kita KTP ini yang dikumpulkan selama setahun dalam waktu 1 detik bisa digantikan oleh selembar kertas yang ditandatangani oleh ketua umum parpol. Setelah surat tersebut ada dan warga melihat surat tersebut, kepercayaan kepada partai politik juga akan tumbuh. Demikian pernyataan sikap ini. Terima kasih. Tapi kalau teratur ya, teratur. Jadi gini, tangannya. Tentu saya mau terima kasih kepada pendiri teman Ahok yang mengumpulkan KTP dan tentu juga teman-teman dari partai politik dan termasuk relawan bahkan seperti Pak Utung. Ini semua ada sini, Bapak banyak yang saya kenal, ada teman tadi yang kami ketemu ya semuanya. Assalamualaikum dulu. Ini salamnya Betawi nih. Ya saya mungkin minta waktu sedikit, kan kita nggak pakai kuntum tausiah kan. Saya mau cerita, sebetulnya kalau orang tanya apa sih obsesi saya selain politik, ya tentu setelah saya lepas dari bupati, waktu itu saya mencalonkan gubernur di Bangka Belitung. Itu dengan partai politik, harusnya saya sudah jadi gubernur sebetulnya. Karena kecurangan sistem suara, tidak ada relawan yang menjaga, maka saya tidak jadi. Lalu ada oknum menawarkan kalau nyogok, waktu itu di MA saya bisa jadi gubernur di Babel. Jadi saya katakan, saya lebih baik tidak jadi gubernur daripada saya menyuap untuk mendapatkan kursi gubernur. Tentu saja setelah itu saya tidak jadi apa-apa. Lalu saya berpikir, kenapa seorang pribadi itu tidak bisa
mencalonkan diri kalau dia mempunyai karakter yang teruji. Jadi waktu itu saya mulai uji coba mau maju di Gubernur Sumut sebetulnya tahun 2008. Ini Bapak Ibu nggak pernah tahu itu KTP dan KTP, tapi karena kumpul KTP-nya belum masif, lalu tidak ada partai politik yang mau mencalonkan saya. Kita tahu waktu itu prosesnya tidak mudah. Karena tidak ada partai politik calonkan saya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi di situ saya masih ingat ini di depan dari kedubes Amerika telepon saya untuk mengundang saya melihat konvensi Obama tahun 2008. Itu pertama kali saya menginjakkan kaki ke Amerika. Saya bilang sama orang kedubes Amerika, saya tidak akan pernah mau ke Amerika kalau saya ngantri. Sorry saja, kalau mau undang saya, bayarin saya, kagak ngantri, gue pergi ke negara lu. Jadi itu tahun 2008 kejadian. Saya diundang, jadi waktu diundang, saya 3 minggu di sana, saya dipertontonkan bagaimana proses menggunakan media sosial, bagaimana aktivis partisipasi publik itu terjadi. Lalu orang Amerika bilang gini sama saya, yang bawa kami, kayaknya negara kamu masih lama yang seperti ini. Saya juga tidak mau berdebat. Lalu waktu saya dibawa ke Colorado, ke markasnya Demokrat, Obama waktu itu anak-anak muda itu datang silih berganti, itu menjadi relawan, membeli merchandise, beli topi, beli kaos. Terus waktu nonton, bahkan Kementerian Luar Negeri Amerika nggak bisa dapatkan tiket buat kami. Kenapa? Karena waktu kampanye Obama, semua yang datang itu beli tiket. Dan nggak ada seorang pun yang mau menjual tiketnya kepada negara sekalipun. Jadi saya hanya lihatnya lewat layar. Lalu mereka ngomong gini, kayaknya negara kamu masih jauh. Kami ini merdeka 200 tahunan baru ada seperti ini. Dulu saja, itu yang namanya orang hitam nggak bisa milih, perempuan nggak bisa milih. Dia kasih lihat, dia bawa kami juga ke museumnya di Philadelphia. Pertama Amerika itu pergumulannya 100-an tahun itu masih perbedaan demokrasi luar biasa. Lalu saya sampailah ketemu seorang senator Republik. Dia ngomong begini, ini negara kamu mesti belajar demokrasi ya sama negara kami katanya. Lalu saya jawab begini, kalau Obama itu Islam, kira-kira kalian pilih nggak? Saya bilang, oh enggak katanya, kalau Islam siapa yang mau pilih? Dia bilang gitu kan. Kalau gitu kamu mesti belajar demokrasi sama kampung saya Belitung Timur. Saya ngomong gitu sama dia. Wah dia agak keki juga tuh. Dia bilang kamu punya 911 nggak? Dia bilang. Oh nggak punya 911. Makanya saya punya obsesi mau bikin sejenis 911 112. Saya harap tahun depan bisa saya jalankan. Saya dengan orang Indonesia yang 10 tahun lebih kerja dengan manual. Lalu apalagi yang dia bilang kita kalah. Kamu ada jaminan pensiun nggak? Nggak ada. Makanya waktu saya masuk ke DPR RI, saya ngotot semua orang harus punya BPJS, kesehatan maupun tenaga kerja. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Tapi saya nggak mau kalah juga, karena kan semua kalah kita kan. Saya nggak mau kalah juga. Dia bilang gini, kamu tahu nggak beda negara kamu sama kita di mana? Coba lihat burung elang kamu. Kami juga punya burung elang, ini burung Garuda Pancasila. Kamu lihat itu. Kamu punya Pinta Bhinneka Tunggal Ika-nya itu, burung elang Amerika kan Icarus unum, bahasa Latin. Itu digigit di paruhnya, di paruhnya elang. Kalau bangsa kami, pendiri negara ini begitu luar biasa, dia taruh kita di bawah dipegang. Jadi tempat fondasi dari burung elang kami. Artinya apa? Pemimpin kamu tuh masih pragmatis. Kalau mau makan, lepasin untuk kita. Kita kan itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kami nggak boleh dilepas. Kalau dilepas, goyang burungnya. Bingung. Wah, dia agak kesel sama saya. Belum lagi bicara pensiun. Dia bilang, berapa gaji penduduk kamu?
Saya bilang kalau ada pensiun $15 saja, orang tua di kampung, ada 5.000 aja sehari, udah bangga bisa beli kopi, beli apa. Ya, yang mana cukup? Saya bilang cukup. Kenapa cukup? Karena bangsa kami gaji cuma kalau ada $100 saja kredit potong, saya bilang. Nah, saya ceritanya untuk apa? Makanya saya begitu semangat ketika saya mengalami politik-politik. Partai politik tidak gampang untuk kita taklukkan, untuk mendukung kecuali ada dukungan rakyat. Makanya ketika waktu itu datang, ada, mohon maaf, ada namanya DAG juga datang ke saya. Ada teman Ahok, saya sampaikan, saya tidak mau ketemu kalian sampai ketemu 1 juta KTP. Karena saya tidak mau menjual nama saya ngumpulin duit. Karena ada beberapa buka rekening bank itu menampung uang. Makanya kalau ada yang memfitnah teman Ahok terima duit, saya kira ini bertentangan dengan kesepakatan kami. Ini bisa diperiksa. Lalu begitu terkumpul ini, kenapa yang luar biasa? Saya mau sampaikan, teman Ahok ini tidak mudah kumpulkan 1 juta. Kalau saya disuruh pilih teman Ahok tapi gagal jadi gubernur, atau jadi gubernur meninggalkan teman Ahok, saya pilih tidak jadi gubernur. Lihat saya, sebelum ada teman Ahok kasih 1 juta, saya sudah berani menantang seluruh anggota DPRD DKI. Karena mereka mau impeachment saya. Waktu itu pun saya pikir kalau memang saya harus dipecat pun, lebih baik saya dipecat daripada menyetujui 12,1 triliun. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Nah sekarang, setelah adanya kita mengajukan ke MK, memang saya hitung berbahaya. Saya tahu berbahaya, tapi saya katakan kalau tidak ada partai politik yang mendengar suara rakyat Jakarta mendukung teman Ahok, saya pun akan pilih, nggak usah ikut pun nggak apa-apa. Secara moral, kita tunjukkan kepada partai politik, kalian betul-betul keterlaluan. 1 juta rakyat minta maju, masih proses begitu sulit, Anda pun masih tidak mau mendukung, tidak mau mengusung. Itu satu hal yang parah. Tapi di sini secara lisan kita bersyukur kita punya Nasdem, Hanura, dan Golkar yang telah melihat suara 1 juta ini. Nah nanti selanjutnya apa kita akan proses verifikasi atau tidak? Sudah disampaikan teman-teman Ahok. Kita awalnya kan memang suzon ya. Kita khawatir kalau kita tidak mengajukan independen, kalau partai pas 1 bulan kemudian menyatakan membatal mendukung mengusung saya, kita selesai. Tapi kalau itu terjadi pun, saya nggak percaya teman-teman dilakukan juga. Kalau terjadi itu pun, saya rela tidak dipilih, nggak apa-apa juga. Karena kenapa? Politik ini panjang. 2019, 2018 itu sudah pemilu, persiapan pemilu lagi. Dan saya kira masa 1 juta ini ada suatu proses transformasi, menyadarkan kita semua bahwa rakyat betul-betul berkuasa atas negara. Sebentar Pak, Pak Ahmad bisa naik Pak. Pak Ahmad. Duduk. Oke, sudah ya semuanya. Foto-fotonya sudah. Semuanya mengingat waktu, kita akan berterima kasih sebentar lagi, bukan azan maghrib. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak sudah hadir Pak hari ini, luar biasa. Jadi Oke, Ibu Yeni
Yeni Buniati Wijoyo. Ada? Ibu Yeni? Ada? Ibu Yeni Buniati Wijoyo. Juni kemarin, terus juga resmi 1 juta KTP. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ini ulang tahun pertama kita sekaligus penyuntan 1 juta KTP. Kita beri bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Bapak bisa kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Dan kita cari satu tempat. Saya duduk di dalam. Bapak Ibu buat tempat bergeser-geser. Dan ini juga penting saya sampaikan. Ini perjuangannya belum selesai, masih panjang. Saya harap sampai kampanye, sampai saksi semua, teman Ahok tetap kompak. Dan saya juga akan memulai kampanye seperti di Amerika. Jadi kalau udah kampanye itu semua nyumbang tiket, kira-kira gitu. Mau 10.000, 20.000 kita sumbang. Karena uang yang bersama ini, kalau 1 juta orang, masing-masing 10.000 saja 10 miliar loh. 10 miliar. Kalau 20.000 udah 20 miliar. Jadi ini satu proses yang kita mau sampaikan pada Amerika. Kalau saya ketemu mereka lagi, kami Indonesia gak kalah sama kalian. Sekali lagi pemberitahuan kepada seluruh mobil Innova 1660 SF tujuan Innova mohon dijelaskan. Dari 16-12 masih
SC untuk segera dipindahkan karena menghalangi jalan. Terima kasih. SLL